Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk UTS PBO praktek ini. Jadi ini untuk nomor 1 dibuat oleh Arifah Gina Salsabila. Ini dia buatnya memakai import Java X-Swing, Java AWT, dan Java AWT Event. Karena dia ini bikinnya untuk membuat program yang seperti ini. Nah, ini pembuat yang seperti ini. Lalu ini untuk kelas utamanya dia pakai extends JVM. Ini JVM, memakai JVM. Terus ini inisialisasi utility-nya. Pertama itu JText field. Ini JText field, JButton, ini JButton. Terus JLabel, ini JLabel, lalu JPanel. Ini JPanel, alias apa kayak semacam kotak gitu untuk kontainer ini menampung. Nah, di dalam kelasnya ini ada set title. Set title itu buat ini judul aplikasinya, kekuatan luas. Terus ini set size itu untuk apa, ukuran aplikasinya ini 500 x 400. Lalu set default close operation, JVM exit, ini apa kalau misalnya mau exit itu. Lalu set layout itu memakai border layout yang ukurannya 10 x 10. Lalu kita inisialisasi dulu ini apa, input panelnya, memakai JPanel, input panel. Ini memakai flow layout. Lalu input panel itu bordernya itu memakai border factory. Create empty border. Ini apa? Border yang kosong lah, tidak terlihat. Lalu yang paling pertama itu JLabel, yang ini apa, judul paling pertamanya panjang sisi, yang namanya itu A. Kita bakal bahas nanti. Nah, ini di labelnya itu fontnya memakai Arial, lalu ini bold dan ukurannya 14. Lalu input field di sebelahnya itu memakai text field yang tadi. Lalu ini apa, ukuran ininya apa sih, panjang bukan panjang, 10 pokoknya. Lalu di input field ini fontnya juga sama ya kayak tadi label, tapi pakai plain apa, jadi tidak ditebalin. Lalu di hitung button itu di sebelahnya, dan di sini hitung button set font ini juga sama Arial, sama kayak tadi label. Lalu di hitung button itu backgroundnya itu biru seperti ini. Lalu ini foreground itu untuk apa, warna fontnya yang ada di sini. Jadi apa kalau misalnya ini contohnya white, kalau kita exit terus ulang lagi bakal jadi white. Nah ini semuanya di add, jangan lupa add label, add input field, add hitung button. Ini di input label, di apa, di add-nya harus di input panel yang udah di itu di inisialisasi tadi. Lalu panel yang kedua itu namanya hasil panel. Nah, hasil panel itu
ada di sini, sini nih ya, sini hasil panel bawah. Di hasil panel itu pakai cPanel juga. Lalu ini bordernya pakai border factory, tapi kali ini nggak empty, nggak kosong, tapi ada judulnya. Ini namanya hasil perhitungan. Ini bisa dilihat hasil perhitungan. Nah, di hasil label ini kita bikin ini hasilnya label tadi. Kita buat label yang isinya bisa dilihat, masukkan panjang sisi dan klik hitung. Ini bisa dilihat. Lalu fontnya juga sama kayak tadi, sama kayak di text field yang ini. Lalu jangan lupa di add ke hasil panel, karena kalau nggak di add itu nggak bakal muncul, coy. Lalu ini panel segitiga, kita bikin ini untuk panel yang visualisasi segitiganya ini. Ini kita bikin, ini dia pakai override, terus ini protected point component itu untuk inisialisasi bikin segitiganya. Ini dia segitiga, ini namanya DAO segitiga. Lalu ini di segitiga, oh ya, typo ya dia. Ini harusnya segitiga bukan segitiga. Ini buffer size-nya itu 400 kali 200, ini 400 kali 200. Terus background-nya itu warna putih. Ini warna putih. Ini yang ini bukan warna putih, tapi default. Terus ini segitiga, bordernya itu juga sama kayak tadi hasil, memakai title border yang namanya visualisasi segitiga sama sisi. Nah, terus inisialisasi panel emus juga, ini panel emus. Ini memakai kelas cPanel juga, emus panel. Lalu emus panel itu bordernya, tunggu, maaf, oke. Bordernya itu border factory, dan kayak tadi title border juga namanya emus. Dan di emus label ini kita bisa memakai HTML untuk membuat ininya jadi center, dan ini jadi di tengah-tengah. Ini rumusnya sesuai dengan yang ada di modul ini, pangkat 2 per 4 kali square 3 ya. Lalu fontnya itu sama kayak tadi Arial, tapi kali ini italic, jadi dimainin sama, ini lebih besar ukuran fontnya 16, walaupun beda dikit sih. Lalu jangan lupa di add di emus panel, biar nih di add di sini. Nah, itu tambahin komponen curve yang tadi, add input panel, yang tadi input panel, terus segitiga panel ini ada di sini, di center. Segitiga panel ada di tengah-tengah. Ini input panel ada di north atau utara, atas. Lalu bottom panel itu yang di bawah sini. Bottom panel itu ada emus panel ini sama hasil panel ini, dan ini di south alias selatan. Nah, habis itu
kita inisialisasi itu event listener untuk tampilnya. Nah, event listener itu untuk kayak keyboard atau mouse gitu, tapi di sini kita memakai keyboard. Untuk itu enter. Ini bisa dilihat ini inisialisasinya. Ini hitung luas memakai function hitung luas. Terus nih event listener untuk enter. Ini kalau misalnya enter itu harusnya udah bisa itu melakukan hal yang sama kayak yang dihitung luas button. Misalnya ini 20. Nah, kalau misalnya enter bisa hasilnya keluar. Nah, set location relatifnya itu di null alias itu tidak ada di mana-mana. Lalu yang selanjutnya itu untuk DAO segitiganya. Nah, di DAO segitiganya tadi itu cuma inisialisasi doang, dan ini untuk gambar bendaannya. Untuk gambar bendaannya itu dia memakai grafik 2D. Ini kayak 2D. Terus ini ending hint-nya itu dia memakai anti-aliasing sama anti-aliasing on. Nah, ini untuk lebar dan tinggi. Ini sesuai sama panel segitiganya yang ini untuk lebar dan tingginya. Nah, itu untuk koordinat segitiganya ini ada di setengahnya lebar, setengahnya seperempat lebar bagi 4, dan ini bisa dilihat koordinatnya ada di mana, hasilnya kayak gini. Lalu untuk gambar segitiga bendaannya itu set color ini jadi warna biru. Ya, jangan lupa ini fill polygon. Fill polygon ini biar jadi terisi seperti fill di Paint atau di aplikasi gambar lainnya. Lalu set color 00139 itu buat garis-garis yang ada di sebelah yang ada di border ini visualisasinya. Ini set stock, ini untuk stoknya ketebalannya berapa. Lalu jangan lupa ada polygon, bukan fill polygon. Nah, untuk tambahan tanda-tandanya itu pertama set color black karena ini hitam. Ini the outline untuk yang garis kecil sisi kiri, ini sisi kiri, terus ini yang bawahnya sisi kanan. Lalu yang bawahnya lagi itu sisi bawah. Nah, yang ketakia itu ada label A yang ada di bawah sini. Ini dia labelnya memakai font Arial juga, bold, dan ukurannya itu 16. Ini bisa dilihat. Ini jangan lupa itu the string untuk ini. Bisa dilihat ini lokasinya di mana. Nah, yang paling penting itu kelas untuk hitung luasnya. Nah, di hitung luas itu pakai exception handling, soalnya programnya harus tahu ini angkanya benar-benar angka atau tidak sesuai sama yang ada di itu, diperintahkan yang harusnya ada. Ini kita bisa lihat dia inisialisasi inputnya itu ada di
memakai data dari input field yang tadi, terus di time. Lalu jika inputnya itu kosong, maka ada warning kalau mohon masukkan panjang sisi. Bisa dilihat, ini dia pakai warning message option pen. Lalu dia inisialisasi lagi variabel bernama A yang tadi ini panjang sisi atau alias A. Ini dia mengkonversi dari string input menjadi double tipe datanya. Nah, jika A itu kurang atau sama dengan 0, maka ada error lagi nih. Misalnya 0. Nggak bisa, karena itu harus lebih dari 0. Kalau bisa berarti bakal kacau itunya, perhitungannya. Inputnya jadi tidak valid. Nah, ini untuk rumusnya benar. Ini dia pakai A kali A, atau alternatifnya bisa memakai mana math.pow, tapi dia ini memakai kayak gini sebagai alternatif. Ini setelah dihitung, tampilin hasilnya. Hasilnya ini replace atau mengganti yang tadi kosong yang di atas. Ini panjang sisinya ini kayak gini. Di sini luas segitiganya bisa dilihat. Luas segitiganya itu juga memakai HTML seperti tadi. Ini labelnya. Nah, habis itu pop-up hasilnya yang tadi nih misalnya 3 pop-up hasil perhitungan. Ini judulnya hasil perhitungan, terus ini isinya gimana dengan panjang sisi bla bla, bisa dilihat gimana rumusnya. Lalu jika ini bukan angka yang sesuai, misalnya A, maka dapat harus angkanya valid. Jadi dapat di objeknya itu WL message. Nah, yang ketiga itu untuk mainnya, class mainnya itu dia pakai swing utilities infoclater. Jadi ini dia untuk membuat aplikasinya jadi jalan, ini dia memakai ini. Terus ini offline juga, terus public void un. Lalu segitiga sama sisi itu dijadikan untuk membuat variabel bernama fm. Nah, ini new, jangan lupa pakai new untuk memanggil segitiga sama sisi yang tadi. Segitiga sama sisi ini, segitiga sama sisi lalu dipanggil, dan selanjutnya itu fm-nya tinggal ditampilkan. Jadi itu, soalnya kalau misalnya di false nggak bakal bisa ditampilin, alias langsung nggak jalan. Proses complete. Nah, bisa dilihat. Sekian untuk nomor 1, dan selanjutnya kita akan move on ke nomor 2, yang mana ini dibuat oleh agent saya sendiri. Lalu di sini kita bisa lihat saya memakai public class point bulan itu. Jadi ini mainnya ada di sini. Saya memakai public static void main seperti biasa. Lalu untuk inisialisasi nilai, ini bisa dilihat string bulannya dari Januari sampai Desember. Lalu ini inisialisasi angka
ini untuk loopingnya. Lalu yang pertama itu kita disuruh membuatnya dengan while loop. Dalam while loop ini saya bikin labelnya dulu kayak gini. Lalu dalam while loop itu ini ada kondisinya ini i kurang dari bulan dot length. Nah, ini bawa dalamnya kita print dari bulan dari Januari sampai Desember. Ini jangan lupa i plus biar memenuhi syarat atau kondisi dari while loop yang ini atas. Lalu setelah dijalanin while loopnya sampai ke kondisinya terpenuhi, ini di print /n biar ada new line-nya. Lalu yang kedua itu disuruh pakai do while loop. Dalam do while loop ini kita memakai i juga, tapi i-nya harus disettingkan 0 lagi, jadi di asset. Jadi ini labelnya juga kayak tadi dengan do while loop. Nah, kalau do while loop itu sebenarnya mirip-mirip sih sama while loop. Tapi bedanya ini kalau do while loop itu yang dikerjain dulu ini sistem print bulan, ini ngeprint bulannya dulu dari Januari sampai Desember. Terus ini i plus baru kondisinya. Nah, kondisinya itu i kurang dari bulan length juga. Bulan length itu btw untuk apa, ukuran dari setengah i ini dari Januari sampai Desember itu 12. Nah, setelah di looping ini kita bisa print /n juga biar bisa ada jaraknya. Nah, yang terakhir itu memakai for loop. Dalam for loop itu ini labelnya juga ini. Dalam for loop itu tidak seperti do while loop dan while loop. Ini benar-benar murni harus ulangan yang biasanya pakai angka, bukan kondisi seperti ini. Tapi dalam beberapa situasi bisa sih for loop dijadikan seperti kondisi yang tidak terkait dengan angka. Ini seperti tadi, i-nya harus di-reset ke 0 lagi agar bisa dijalanin. Ini benar-benar i-nya satu doang variabelnya untuk nilai loopingnya. Ini kondisinya sama. Ini karena semuanya karena semua kondisinya itu angka, jadinya ini bisa ini i kurang dari bulan dot length lalu i plus jangan lupa agak sesuai sama kondisinya. Lalu ini sistem print ln ini tidak perlu pakai i plus karena i plusnya udah ada di sini. Ngeprint dari Januari sampai Desember. Habis itu udah selesai, kita jalanin dan hasilnya sama semua. Januari sampai Desember, Januari sampai Desember, dan Januari sampai Desember. Dan sekian adalah presentasi untuk nama duanya. Ini adalah untuk nama 1 dan nama 2-nya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Dan salam budidaya.